Makna kemerdekaan menurut Islam. Bagi yang belum melaksanakan sholat, sholatlah terlebih dahulu, karena sholat lebih penting. Makna kemerdekaan pada proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dibacakan Soekarno, tidak secara eksplisit menerangkan apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ketika Soekarno menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia, tentu yang dimaksudnya adalah kemerdekaan Indonesia dari penindasan dan penjajahan kaum penjajah. Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang menuju cita-cita kebangsaan dan keindonesiaan yang sejati. Dari sini, kita bangsa Indonesia dituntut menjadi seseorang yang dapat mengharumkan bangsa melalui prestasi dan cita-cita yang tinggi. Lalu, apa arti kemerdekaan menurut Islam? Dalam Al-Quran ditunjukkan berbagai kisah kemerdekaan orang-orang terdahulu yang dapat menginspirasi kita sebagai bangsa Indonesia yang telah merdeka. Pertama, makna kemerdekaan dapat diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam ketika ia membebaskan dirinya dari kehidupan bangsanya yang sesat. Dalam surat Al-An'am ayat 76-79 dikisahkan perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Pencarian spiritual tersebut merupakan upaya Nabi Ibrahim dalam membebaskan hidupnya dari orientasi hidup yang diyakininya keliru, namun hidup subur dalam masyarakatnya. Kedua, makna kemerdekaan juga dapat dipetik dari kisah Nabi Musa ketika membebaskan bangsanya dari penindasan Fir'aun. Kekejaman rezim Fir'aun terhadap Bani Israel, bangsa Israel, dikisahkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Rezim Fir'aun merupakan representasi komunitas yang menyombongkan diri dan sok berkuasa di muka bumi. Keangkuhan rezim penguasa ini membuat mereka tak segan membunuh dan memperbudak kaum laki-laki Bani Israel, bangsa Israel, dan menistakan kaum perempuannya. Keangkuhan inilah yang mendorong Musa tergerak memimpin bangsanya memperoleh kembali kemuliaan dan martabatnya sebagai manusia. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'raf, ayat 127. Surat Al-Baqarah, ayat 49, dan Surat Ibrahim, ayat 6. Ketiga, kisah sukses Nabi Muhammad dalam mengemban risalah di muka bumi. Allah berfirman, "Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu." Quran Surat Al-Maidah, ayat 3. Ketika diutus 14 abad silam, Nabi Muhammad menghadapi sebuah masyarakat yang mengalami 3 penjajahan sekaligus, disorientasi hidup, penindasan ekonomi, dan kezaliman sosial. Disorientasi hidup diekspresikan dalam penyembahan patung oleh masyarakat Arab Quraisy. Rasulullah berjuang keras mengajarkan kepada umat manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan Tuhan-Tuhan yang menurunkan harkat dan derajat manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Luqman, ayat 13, Quran Surat Yusuf, ayat 108, Quran Surat Az-Zariyat, ayat 56, dan Quran Surat Al-Jumu'ah, ayat 2. Penindasan ekonomi itu dilukiskan Al-Quran sebagai sesuatu yang membuat kekayaan hanya berputar pada kelompok-kelompok tertentu saja. Quran Surat Al-Hasr, ayat 7. Rasulullah juga mengkritik orang-orang yang mengumpulkan dan menghitung-hitung harta tanpa mempedulikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Quran Surat Al-Humazah, ayat 1-4. Quran Surat Al-Maun, ayat 2-3. Rasulullah juga mengkampanyekan pembebasan budak, kesetaraan laki-laki dan perempuan dan kesederajatan bangsa-bangsa. Dalam khutbah terakhirnya di Arafah,
Saat Haji Wada, beliau menegaskan bahwa tak ada perbedaan antara kulit hitam, putih, antara Arab dan non-Arab, melainkan karena ketakwaannya. Quran Surat Al-Hujurat, ayat 13.